Strangers. Selamat datang di podcast with Evika. Dengan aku Bella Prima dari jurusan Desain Fashion dan Product Lifestyle angkatan 2019 bersama aku Joy dari Desain Fashion dan Product Lifestyle juga, tapi aku angkatan 2021. Angkatan paling bawah nih. Iya. Jadi kita ini lagi mau bahas-bahas tentang apa sih di episode perdana pada hari ini? Enggak sih, kalau misalnya aku sih pengennya kayak enjoy aja, kita ngobrol biasa nih ya. Sebagai kakak tingkat dan adik tingkat yang ngomongin masalah perkuliahan. Jadi buat kalian yang belum tahu, kita ini di Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Nah, kita ini sudah di semester berapa kamu? Aku mau semester genap ya ini kita ya? Iya, mau naik semester 3. Mau naik semester 3 dan aku lagi di semester 6. Nah, aku sendiri kan sudah mengalami offline dan online-nya perkuliahan dari awal masuk universitas. Terus juga kamu baru banget ngerasain offline-nya ya? Dari transisi dari SMK yang offline ya kamu, terus masuk kuliah online, terus hybrid, terus kembali offline, itu gimana sih rasanya? Kalau aku ya, kan aku kan dulu SMK kan full offline nih. Terus habis itu tiba-tiba kuliah harus full online semua. Jadi kayak gak bisa ketemu teman yang biasanya kita belajar bareng-bareng, tiba-tiba cuman kayak by Zoom. Dan kayak waktu itu awal kayak kok gak asik ya, kayak gak bisa ngobrol, gak bisa bonding kan. Tapi kayak karena udah lumayan lama online, jadi kayak kebiasaan kan online. Jadi kayak kadang itu waktu offline lagi kayak cuman datang terus katanya gini kan, hari ini mata kuliahnya cuma satu, kayak males. Padahal dulu yang UAS yang UAS cuma 1 jam 2 jam ke sekolah, mau sejauh apapun kayak nggak apa-apa gitu loh. Kayak sekarang tuh jadi males gitu loh, karena offline kayak males banget, kayak jadi online, mesti kayak pengen online lagi gitu. Karena mungkin kamu dulu berekspektasi pas mau masuk univ yang kayak wah ini kita bakal offline yang bakal gini bakal ngerjain project gini terus tiba-tiba online. Iya benar. Kaget ya. Iya. Terus kayak kita apalagi kalau kita kan di desain fashion lebih banyak prakteknya. Jadi kalau misalnya kita Zoom jadi kayak bingung gitu kan. Iya, apalagi iya, kamu baru masuk nih. Apa-apa harus belajar sendiri gitu kan. Iya benar. Jadi kamu malas gak sih kayak apalagi kamu rumahnya di mana, jauh gak sih dari kampus? Kalau dari aku nih, kalau dari kampus nggak seberapa jauh. Cuman makanya itu aku semakin malas. Padahal dulu sekolah aku jauh lebih jauh lagi. Cuman kayak malas banget aku sekarang semuanya. Iya sih, dulu aku rumahku jauh banget. Tapi juga gitu kayak semangat banget kuliah. Karena kan ya awal-awal terus kayak bangun kelas jam 7 pagi gitu. Terus kayak biasanya nungguin kelas yang siang atau sore gitu sambil numpang di kosan temen gitu. Kamu pernah gitu juga gak sih? Baru aja sih kayak baru ngerasain ya. Jadi kayak baru ngerasain enaknya offline tuh baru banget. Padahal udah offline dari kemarin-kemarin kan. Bener. Cuman baru kerasa enaknya tuh sekarang kayak gitu. Iya, tapi kalau misalnya kamu dulu pas dari online hybrid ke offline itu udah ada temen deket gak sih pas online-nya itu? Jadi kamu offline udah sama teman-temanmu itu? Kalau aku sih jujur kayak malah jadi kayak malas cari temen waktu online. Soalnya kayak nggak ada, kayak tidak membutuhkan siapapun gitu. Kayak kita cuma bisa dirinya kita sendiri yang gitu kan. Jadi kayak nggak punya temen. Sampai akhirnya waktu offline bener-bener nggak punya temen. Ya. Jadi kayak left out, kayak friendless gitu. Karena udah kayak biasanya kan ada temennya, bisa ketemu, terus tiba-tiba kayak ngerasa kan kita nggak ketemu, jadi ya udah gitu. Gitu. Iya, soalnya karena emang kalau awal-awal itu kita masih belajar sendiri, belum ada yang kelompokan yang project bareng, ngerjain bareng gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kayak ngerasa mau nanya itu sama-sama nggak ngerti gitu kan. Karena kita sama-sama belajar dari nol. Belum ada yang berpengalaman, meskipun kamu dulu SMK ya. Iya, aku dulu SMK sama-sama juga tata busana sebenarnya. Cuman kayak nggak tahu ya, aku di kuliah ini kayak aku bingung gitu loh, nggak ada yang sama yang aku pelajarin. Kayak bener-bener di Evika ini beda banget. Padahal jadi, sama loh jurusannya. Tetap belajar sesuatu yang baru gitu ya. Iya bener banget. Kayak banyak banget hal baru yang bahkan aku kayak nggak pernah expect kalau misalnya itu bakal ada di dunia fashion. Oh, kayak di dunia fashion? Yes. Wah, apa tuh contohnya? Jadi kayak gini,
misal nih kayak aku dulu ngerasanya kayak fashion tuh cuman ya udah kita bikin baju, kita desain, kita jahit dan gitu kan, kayak ya udah. Tapi kayak di sini itu kayak di Evika tuh kayak diajari untuk bikin konsep dari nol, terus mind mapping itu kayak nggak pernah aku lakuin selama aku sekolah, kayak di tata busana. Terus kayak pemilihan warna apa segala macam itu aku nggak pernah belajar gitu loh. Tapi kayak di sini aku belajar, misalnya kayak apalagi Nirmana, kayak aku kaget loh, kayak datang tiba-tiba minggu pertama bener-bener pelajaran pertama itu Nirmana. Terus aku kayak buat apa bikin ini, kayak aku kan bingung ya, disuruh bikin garis sama titik. So kayak buat masih apa? belum dapet ngerti. Iya, nggak dapet. Buat apa itu? Buat apa bikin kayak gini bener. Sampai akhirnya kan udah nih, kan aku asistensi nih, disuruh kumpulin 10 kan. Terus semua nggak di ACC kan, disuruh ngulang kan aku sampai 4 kali, jadi aku 40 gambar. Aku merasa sejak ada Nirmana aku jadi lebih kayak kreatif gitu loh, kayak aku ngelihat benda itu jadi kayak beda gitu loh, kayak sudut pandangnya jadi beda lagi gitu loh. Benar. Jadi membuka sudut pandang baru. Benar banget. Nah, biasanya aku juga dulunya ngerasa kayak Nirmana ini buat apa sih? Kayak kita cuma belajar ini titik, ini garis gini. Tapi ternyata kalau ditarik lagi ya, aku yang sudah semester 6 ini kayak ngerasa, oh ini loh repetisi dipakai buat ini nantinya. Oh ini tuh loh gunanya tint shade itu yang warna kayak gitu. Jadi kayak ternyata itu bener-bener emang kita dibangun untuk lebih kreatif dan membuka mata kita itu dari awal kita masuk. Jadi bener-bener butuh sih Nirmana itu. Kalau Kak Bel kan ini kan, tapi udah kayak semesternya udah tinggi, jadi udah kayak bikin baju. Kalau aku kan masih semester bawah nih, kemarin aja UAS bikin Nirmananya itu baju dari kertas, kayak asik banget. Cuman kayak belum main warna, belum main apa. Kalau misalnya ini kan udah kain, Kak Bel kan udah sampai jadi gitu kan. Jadi kayak sekarang sih belum tahu kayak menerapkan nanti di bajunya gimana. Soalnya kan belum pernah nyoba nih kayak gitu. Cuman kemarin waktu OAS Nirmana ini asik banget sih, kayak jadinya kayak kertas itu kayak dibikin dilipat biar dia ada kayak dimensinya, kayak gitu-gitu tuh asik banget sih. Itu kan ya, jadinya kita kayak ngelihat ini gini Nirmana kalau diterapin ke baju gitu kan. Bener. Ini asik banget sih. Aku kayak ngerasa di Evika ini kayak banyak orang yang bilang kayak pasti susah apa, tapi aku kayak ngerasa ini enjoy banget ya. Enjoy banget. Ya, asik misalnya meskipun aku dulunya kayak kepepet mau masuk Evika nih. Ini for your information guys, sebenarnya aku tidak ada tujuan untuk masuk Evika, tapi ketika kita nyemplung dan ya harus mau nggak mau kita harus menekuni kan. Dan ternyata kayak selama ini aku nyaman aja di sini meskipun banyak ngeluhnya, banyak nangisnya. Tapi kan kalau misalnya ada teman-teman yang suportif dan juga kita kan pasti satu visi dan satu misi nih sama teman-teman. Kita pengen lulus bareng, kita pengen at least kita punya temen lah untuk kita ajak bareng-bareng aja ngerjain tugas atau apa gitu kan enak nih. Jadinya suasana hati nggak sedih, nggak marah, nggak emosi terus gitu loh kalau ngerjain tugas. Jadinya kayak itu adalah poin penting sih di Evika ini, karena kita nggak cuman kerja sendiri, karena itu kita kerja bareng-bareng. Jadi kayak sama teman-teman ini udah biasa gitu loh, kayak mau ngerjain tugas bareng, nggak sungkan-sungkanan, minta ajarin juga nggak usah sungkan-sungkanan sih gitu. Kamu kayak gitu juga nggak? Iya, baru-baru ini juga sih. Karena baru full offline itu ya. Kalau Kak Bel lebih prefer kayak enak offline apa online? Aku sih kalau misal dari semua aspek aku lebih suka offline sih, karena aku orangnya nggak bisa stay di depan Zoom lama-lama, meskipun kita bisa multitasking ya. Cuman kayak aku lebih suka belajarnya itu benar-benar dipraktekin. Kalau cuman melalui Zoom kan aku kadang di screen record doang, terus kayak ya udah nggak dilihat lagi. Benar. Tapi kalau misalnya secara langsung kan bisa lebih masuk aja, diterapin di otak. Iya benar. Kalau sekarang aku lebih prefer offline, soalnya kayak untuk aku misalnya nggak bisa nih, aku bingung, aku bisa langsung tanya dosen. Kalau misalnya online dulu kan aku harus chat dulu, harus tunggu dosennya bales, belum tentu kan dosen kan pasti juga banyak kan kerjaannya, jadi kita kayak nggak bisa difokusin kayak gitu loh. Jadi aku ngerasa aku lebih suka offline sih sekarang, soalnya kayak ACC apa sekarang lebih gampang, meskipun kayak mungkin tugasnya jadi kayak datanya lebih pendek kan gitu. Jadi kayak deg-degannya tuh dapet. Nah itu asiknya sih menurutku, kayak
kalau misalnya Nirmana nih, terus tiba-tiba kayak deadline-nya jam 3 sore kayak gitu. Udah panik, soalnya kan di kelas doang kan. Kita kayak nggak bisa cari barang di luar. Kalau misalnya kita di rumah dulu kan gampang, cuman kayak ya udah kita keluar aja cari barang, kita bisa ini gitu kan. Tapi betul sih. Sekarang kayak nggak bisa. Sekarang kayak bener-bener ya udah apa adanya bahan yang kita bawa ya itu yang dikerjain kayak gitu loh. Tapi jadi ngerasain yang kayak kuliah beneran. Iya benar. Aku jadi kayak ngerasa oh ini kuliah kayak gitu. Tapi kalau misalnya di rumah nge-zoom sendirian itu kayak private gitu loh, kayak kuliah privat. Iya bener. Kayak private school. Tapi kayak nggak enaknya itu sih. Kayak maksudnya nggak bisa. Apalagi kalau kayak dosen kan ya asik-asik kan. Kayak tapi kita nggak bisa kenal karena kayak kita cuman by Zoom dan kan banyak juga kalau di Zoom kan kita jadi malu-malu kan. Bener. Kayak mau ngomong mau apa tuh kayak enggak lah nanti dipikir gini dipikir gitu. Padahal aslinya malah enggak gitu loh. Tapi kita sejak offline kayak jiwa ekstrovertku keluar gitu loh. Aku sekarang kayak iya aku jadi kayak pengen temenan sama banyak orang kayak gitu. Dulu aku tuh nggak mau waktu online kayak ya udahlah ya nggak ketemu juga kayak nggak hangout juga nggak kemana-mana juga ya udah nggak ada tugas kelompok juga gitu loh. Jadi ya aku ngerasa kayak lebih asik sih kayak dari segi dosen kayak maksudnya sama dosennya itu lebih bisa bonding kayak lebih kenal gitu loh. Dosennya kan asik-asik soalnya. Iya, dosen FIK tuh asik-asik guys, masih muda semua. Jadi kayak pemikirannya juga masih yang ngikutin kita ya, ngikutin sama. Tren juga, ngikutin kita dan sepemahaman deh gitu lah. Bener-bener. Masih satu level. Umurnya nggak seberapa jauh. Bener, jadi kayak masih casual gitu. Buat kalian yang kayak pengen tahu dosen-dosen yang kita tuh kayak gimana nanti ada Stay lagi tune. lah. Ada episode kita bahas dosen-dosen FIK. Iya. Beserta menganalisa personality masing-masing dosen nih. Biar kalian ada pandangan nih gimana kita nanti kalian yang nanti bakal kuliah di FIK nih, dari mulai mata kuliahnya nih nanti kita akan bantu jelasin. Nanti juga ada episode di mana kita jelasin mengenai acara-acara di FIK. Dan juga kita ada acara besar nih yang akan kita selenggarakan di fakultas kita, yaitu acara Lustrum. Kalau boleh dijelasin nih, Kakak Joy? Iya, kalau misalnya apa yang aku tahu ya. Iya, mengenai Lustrum FIK itu apa? Lustrum itu kayak hari ulang tahunnya FIK itu kayak cuman dirayain 5 tahun sekali gitu loh. Jadi kayak rare banget, kayak nggak mungkin kayak harus ikut gitu. Soalnya kayak 5 tahun sekali, kayak kalian kok misalnya aku nih 2021 aku masuk. Kan aku kayak nanti aku selama aku sampai aku lulus ya kayak aku nggak bisa ikut lagi gitu loh. Cuman bisa kayak once in lifetime gitu kan. Bener. Jadi kayak aku harus ikut gitu. Dan pasti ada banyak sekali lomba-lomba yang kalian bisa cek dan bisa ikuti. Boleh banget dicek di FIK Ubaya atau Lustrum FIK Instagramnya. Dan juga ada banyak show nih, ada banyak pertunjukan dari anak-anak mahasiswa FIK yang akan diselenggarakan di Pakuwon Mall di Amphitheater tanggal 15, 16, 17 Juli 2022. Nah, di situ kita juga akan mengadakan acara yang namanya fashion show nih guys. Biar kalian tahu anak FIK, DFP FIK ini membuat karya apa? Iya. Karya apa? Ini nih salah satu karya yang perdana yang akan di fashion show-kan di Lustrum FIK ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya karya ini nggak pernah ditunjukin guys, karena ini benar-benar spesial untuk hari ulang tahun FIK. Jadi kayak harus datang guys, harus banget datang, harus banget lihat, harus banget ikut. Apalagi kayak lombanya itu banyak banget, kalian bisa ada apa aja ya, ada aransemen lagu, ada face painting, iya ada poster, ada apa lagi ya? Oh ada karakter desain buat kalian yang kayak ya suka gambar gitu. Terus apa lagi ya? Hadiahnya juga menarik banget gak sih? Iya, berapa ya? Aduh, apa ya? Spill gak sih harga ininya? Nominalnya ini berapa ya? Total harganya berapa? 12 juta rupiah guys. Banyak banget. Tapi kayak menurutku ya, kalau aku nih, karena aku nih jadi ini kan, jadi kayak aku nggak bisa ikut ngelombanya. Iya. Kalau aku sih aku tertarik banget, soalnya kayak juri-jurinya apalagi kayak aku kemarin kayak sempat lihat apa segala macam, dan itu kayak menurutku apalagi aransemen lagu itu kayak asik banget, soalnya kayak bisa
bisa jadi kayak kalau misalnya menang, kalau misalnya ini kayak bisa kepilih, bisa dipakai gitu loh lagunya. Iya, bener banget. Itu kan kayak bisa keren banget kan. Dan juga di sana ada pameran untuk karya-karya anak FIK yang akan ditunjukkan. Itu adalah tugas-tugas dari mata kuliah yang ada di FIK nih teman-teman. Jadi kalian nanti ada project di mana kalian membuat suatu barang atau produk yang bakal dipamerin di Lustrum FIK itu. Jadi kalian ini bikin project nggak cuman kalian keep sendiri, nanti kalian bakal bisa pamerin ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian. Jadi kalian bisa bangga menunjukkan kalau ini loh tugasku sebagai anak FIK kayak gitu. Benar. Nah, kalian kan sudah ngerti banyak nih mengenai pandangan kita ya sebagai anak FIK, anak desain itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran untuk anak mahasiswa FIK ini nanti ngapain aja sih, nanti akan kita bahas lebih rincinya lagi mengenai anak-anak FIK gimana, acaranya di FIK ada apa aja. Ya, apalagi juga, kayak banyak banget kan. Iya, asik-asik. Dan juga kan di FIK ini juga ada organisasi-organisasi yang mengadakan acara setiap periodenya. Jadi setiap periode itu pasti ada beberapa acara yang akan diselenggarakan di FIK. Jadi bakalan rame banget, dan stay tune untuk episode podcast with FIK yang kedua ya teman-teman. Oke. Jadi terakhir dari kami pamit untuk undur diri. Bye bye guys. Bye bye Orangers. Bye bye Orangers. See you in episode 2.